Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Dea Angelina dalam Info Jatim edisi 26 Desember 2025. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, pemerintah Provinsi Jawa Timur peringati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2025. Hari Bela Negara ke-77, Jatim meraih penghargaan dari Kemendagri. Pemerintah Provinsi Jawa Timur peringati Hari Ibu ke-97. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN 2025. Dengan mengusung tema Solidaritas Tanpa Batas Menuju Indonesia Emas, dengan melakukan kampanye pelestarian alam bertajuk Tanam Siram di alun-alun Kabupaten Pacitan pada Senin 22 Desember 2025. Peringatan ini sebagai wujud komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat nilai kesetiakawanan sosial sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menghadiri Festival Mangrove ke-9 dan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN di Kabupaten Pacitan pada Senin 22 Desember 2025. Dalam Festival Mangrove yang digelar Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur itu, Gubernur Hovifah menandatangani MOU dengan Yayasan Gajah Sumatera. Ia juga menyerahkan bantuan zakat produktif ke UMKM serta apresiasi komitmen dan kontribusi dalam perlindungan tutupan hutan maupun lahan pemulihan ekosistem mangrove hingga penanaman mangrove bersama pemangku kepentingan terkait. Dalam rangkaian itu, Gubernur Hovifah juga menghadiri acara peringatan HKSN yang diadakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan mengampanyekan pelestarian alam bertajuk Tanam Siram. Dalam peringatan HKSN itu pula, Gubernur Hovifah menyerahkan zakat produktif, bantuan peralatan sekolah dan Al-Quran, hingga bibit tanaman produktif sebanyak 500 pohon. Hovifah menyampaikan bahwa semua ini adalah upaya merawat Jawa Timur agar tetap lestari. Hovifah pun mengajak untuk merawat bumi dengan melakukan penanaman mangrove dan bersih-bersih sampah dengan sedekah oksigen dan pelestarian alam. Dari Pacitan, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Bela Negara atau HBN ke-77 di halaman kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Jumat 19 Desember 2025 dengan mengusung tema Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Dalam peringatan tersebut, Gubernur Jawa Timur menerima penghargaan dari Kemendagri atas partisipasi Provinsi Jatim dalam pembagian 10 juta bendera merah putih yang bertujuan menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya. Dalam upacara peringatan Hari Bela Negara HBN ke-77 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada Jumat 19 Desember 2025, pemerintah Provinsi Jatim menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diterima oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa atas partisipasi Provinsi Jatim dalam pembagian 10 juta bendera merah putih. Dan pada upacara peringatan HBN ke-77 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2025, Gubernur Hovifah yang juga menjadi inspektur upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia. Peringatan Hari Bela Negara tahun ini mengusung tema Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju. Tema ini mengingatkan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai apabila seluruh rakyat memiliki kesiapsiagaan, disiplin, dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam upacara HBN ini, Pemprov Jatim menyerahkan penghargaan capaian terbaik aksi terpadu penanganan konflik sosial kepada 6 kabupaten kota terbaik di wilayah Jawa Timur tahun 2024,
yakni peringkat 1 Kabupaten Bangkalan, peringkat 2 Kabupaten Magetan, peringkat ketiga Kabupaten Sidoarjo, sementara peringkat keempat Kabupaten Tuban, peringkat kelima Kabupaten Trenggalek, serta peringkat 6 Kabupaten Jombang. Penghargaan juga diberikan oleh Pemprov Jatim kepada pemenang lomba konten kreator bela negara bagi Purna Paskibra di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan bantuan modal usaha untuk 6 ex-napiter, yakni Bambang Susianto dari Kota Probolinggo, Karibun Subagio dari Kabupaten Probolinggo, sementara Haris Setiawan dan Supiadi dari Kabupaten Sampang, serta Ibrahim Al-Mubarok dari Kabupaten Magetan, dan Maulana Yusuf Ibisono dari Kota Surabaya. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengikuti pelatihan MC dan keprotokolan yang dilaksanakan di Ruang Anjasporo, Gedung Kominfo Jatim pada Selasa 23 Desember 2025. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kapasitas ASN Diskominfo Jatim dalam mendukung penyelenggaraan acara resmi pemerintahan yang profesional dan sesuai standar protokol. Berikut liputannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar pelatihan Master of Ceremony dan keprotokolan di kantor Diskominfo Jatim Selasa 23 Desember 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara Diskominfo Jatim dalam mendukung penyelenggaraan acara resmi pemerintahan yang profesional dan sesuai standar protokol. Pelatihan ini diikuti staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan. Narasumber Dia Arinatus Sofia, MC Protokol Pemprov Jatim, menekankan pentingnya peran MC dalam keberhasilan acara resmi. Ia menyebut MC harus memahami jenis acara, gaya bahasa, dan aturan protokol agar pesan tersampaikan dengan baik. Sementara itu, narasumber kedua Guntur Bagus Triatmojo menyampaikan materi keprotokolan pemerintahan, jelaskan protokol merupakan bentuk penghormatan negara terhadap pejabat dan tamu resmi, serta menekankan pentingnya pemahaman tata tempat, tata upacara, dan urutan pejabat sesuai aturan. Diskominfo Provinsi Jawa Timur berharap para peserta mampu menerapkan pengetahuan MC dan keprotokolan secara tepat, sehingga setiap kegiatan pemerintahan dapat berjalan tertib, berwibawa, dan profesional sesuai standar protokol yang berlaku. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, puncak peringatan Hari Ibu ke-97 digelar oleh Pemprov Jatim di Surabaya pada Rabu 24 Desember 2025. Puncak peringatan ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, Gubernur Jatim memberikan apresiasi dan bantuan kepada kelompok rentan, serta memberikan penghargaan kepada 10 kabupaten kota yang telah membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperingati Hari Ibu ke-97 tahun 2025 dengan tema Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045 di Diandra Convention Center, Surabaya pada Rabu 24 Desember 2025. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi yang hadir menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa atas komitmen kuatnya dalam mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Menurutnya, keberadaan UPTD PPA di tingkat daerah merupakan langkah progresif yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan layanan perlindungan yang lebih dekat, responsif, dan berpihak kepada perempuan dan anak. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati menyampaikan bahwa peringatan Hari Ibu bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan refleksi atas sejarah panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dalam rangkaian kegiatan dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dengan pimpinan wilayah Fatayat NU Jatim di bidang industri dan perdagangan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan. Dan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menghadirkan layanan perlindungan perempuan dan anak secara kelembagaan, Pemprov Jatim juga menyerahkan penghargaan kepada 10 kabupaten kota yang telah membentuk UPTD PPA,
serta memberikan penghargaan kepada kabupaten kota dan lembaga masyarakat terkait standarisasi pelayanan pusat pembelajaran keluarga atau Puspaga. Dari Kota Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Informasi terakhir, Sobat Jatim, jelang peringatan Natal tahun 2025, Gubernur Jawa Timur mengunjungi beberapa gereja yang ada di Kota Surabaya pada Rabu 24 Desember 2025. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Forkopimda Jawa Timur meninjau langsung kesiapan pengamanan ibadah Natal 2025 di 3 gereja di Surabaya, Rabu 24 Desember 2025. Pengecekan dilakukan menjelang pelaksanaan Misa Malam Natal. Gereja yang dikunjungi adalah Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Surabaya, dan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, Jemaat Immanuel. Turut hadir dalam peninjauan Kapolda Jatim, Pangdam 5 Brawijaya, Pangko Armada 2, Kabinda Jatim, serta jajaran OPD. Rombongan diterima langsung oleh Pastur sekaligus Ketua 2 GPIB Jemaat Immanuel, Adam Tutu Hatunewa. Gubernur Khofifah mengatakan kehadiran pemerintah daerah bersama TNI Polri bertujuan memastikan seluruh rangkaian ibadah Natal berlangsung aman, damai, dan khusyuk. Kapolda Jawa Timur juga memastikan pengamanan Natal 2025 dilakukan secara terpadu dan serentak di seluruh wilayah Jawa Timur. Yang menjelaskan pengamanan melibatkan personil gabungan TNI Polri, pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang telah disiagakan sejak apel gelar pasukan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Dea Angelina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.